Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'azim. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah jelaskan di akhir surat Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Nikmat apa yang diceritakan? Membeli sepeda motor, bikin rumah, makan yang enak enggak ada. Bahkan diceritakan Nabi sampai sebulan, sampai berhari-hari enggak ada asap dapur yang menyala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak. Tadi bisa sembahyang subuh berjamaah, alhamdulillah. Apalagi bulan Ramadan. Habis itu kita bisa berzikir bersama, bisa berdoa bersama, bisa beriktikaf, banyak doa, bisa bersilaturahmi, bisa memakmurkan masjid, bisa menghidupkan hari-hari Ramadan. Alhamdulillah, nikmat begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan ini menambah bekal kita untuk pulang kampung kita yang sebenarnya. Kata Sina Ali, kebanyakan orang yang tidak punya waktu, dia orang mati, dia meminta dikasih waktu. Namun orang yang punya banyak waktu, dia menunda-nunda. Ini suatu kesalahan. Tadi di ayat kedua, fayaqulu la aqartani ila ajalin qarib. Maka minta orang mati, ya Allah, beri aku sebentar hidup, beri aku kesempatan. Ma'asad bakal aku minas sholihin, aku mau bersedekah, aku mau beribadah supaya aku termasuk orang-orang yang saleh. Maka satu kesalahan dapat kita katakan satu kesalahan, awak sehat, makan ada aja di rumah, cukup aja makan sehari. Ada awak beribadah, ada awak 4 tarawih, ada awak 4 kuliah subuh, ada awak berjamaah 5 waktu. Itu satu kesalahan. Orang mati bercita meminta agar dihidupkan kembali, mengisi waktu barang sebentar untuk beribadah patuh taat kepada Allah. Sedangkan kita Allah beri waktu banyak, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh panjang lagi, subuh sampai zuhur, itu pun disia-siakan. Sekarang masa Ramadan, ada yang sudah sekali hatam Quran, alhamdulillah, bagus berarti. Peringatan untuk diri saya sendiri dan kita semua. Atau ada yang sebelum Ramadan tadi hatam, bagus, berarti sebulan 3 kali hatam. Menharinya hatam, berarti sebulan 2 kali. Sebelum Ramadan tadi hatam, berarti sebulan 3 kali. Bila 5 Ramadan hatam, berarti sebulan 6 kali. Atau hari ini hanya 15, berarti standar. Standar umum itu bisa diuji. Berapa rumah? 20 rumah gitu. Berapa rumah? Misalnya petani 10 rumah biasanya bisa diuji. Rumah berapa? 5 hektar. Oh bagus, banyak hasilnya, banyak zakat, banyak yang dijual. Berapa mengaji? Alhamdulillah 15 juz biasanya. 15 juz biasanya. Berapa mengaji? 15 Ramadan sudah ada yang 10 juz. Nah itu rumah sedikitnya udah mengaji. Berapa ngaji? Ada yang kalau 12 juz, saya 7 juz. 15 Ramadan hanya 7 juz mengaji. Ada yakinkan dengan akhirat, ada yakinkan pulang kampung. Kita dengari cerita Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Amr datang menjumpai Nabi. Ini bukan bulan Ramadan nih. Fikam astimul Quran, wahai Rasul, wahai Nabi, berapa waktu yang ulun perlukan untuk menghatamkan Al-Quran? Istimhu maratan bi'ishrin, hatamatan sebulan sekali. Ini utiku afdala min
balik wahai nanti ulun mampu dan lebih hebat lagi ulun kelawasan. Kalau apa itu jadinya makan 25 hari sekali. Ulun mampu lagi yang lebih hebat daripada itu kelawasan 25 hari sekali, 20 hari sekali kelawasan Nabi ulun mampu masih yang lebih hebat lagi 15 hari sekali kelawasan Nabi 10 hari sekali kelawasan 5 hari sekali kelawasan 3 sekali lagi daripada 3 hari sekali. Jadi kita usaha. Jadi yang ada lokapnya itu, makanya juga toko malam tarawih 4 tadarus siang antum makan tapi kita paksa. Kenapa? Karena itu mata pencarian kita paksa tadi apa? Tadi habis mau sana, tadi habis ngurus ini karena dari macam-macam, tetap buka toko. Kenapa sana? Kalau kalau buka toko, itu deh ada jalan, tabungan apa pakai? Enak ya apa ke depannya? Paksa kita buka toko, paksa kita bekerja. Sama juga. Hari ini 15 Ramadan, kalau masih 15 juz itu berarti biasa aja standar umum. Kalau di bawah 15 juz, berarti itu orang ada berkelas. Orang ada berkelas harus kita perbaiki, kita tingkatkan pribadi kita masing-masing. Karena permintaan orang-orang mati itu Allah beri kesempatan hidup lagi agar mereka awal ibadah. Tapi wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah enggak akan menunda, Allah tidak akan memberi kesempatan lagi apabila sudah mati, apabila sudah tiba ajalnya, sehingga mempertanggungjawabkan amal ibadah kita masing-masing. Maka motivasi untuk kita masing-masing 15 Ramadan hanya diri kita, baru 15 juz berarti standar umum. Di bawah 15 juz berarti itu di bawah standar, berarti kita tingkatkan lagi kualitas kita. Kita periksa diri kita masing-masing. Ada yang ada lepak, ada yang ada dipaksa. Semua awalnya dipaksa. Ayam, kita menukar ayam, bawa ke rumah, menukar ayam dipaksa hari ini, bawa ke rumah, langsung lapas. Ada buktinya ke anda. Tadi kurung dulu paksa. Supaya tahu kandangnya kurung, seminggu kurung, paksa dulu. Makan itu dia tak kurung pada bibitnya itu sudah seminggu lapas, tahunya kandangnya. Lapas lagi seminggu. Beli seorang ke kandang, sama kita dia paksa dulu. Namun yang ada tapi lancar, sejam lah baca Quran, sejam Yesus mau tapi lancar, paksa aja kita lancar aja. Sejam kita asalnya esok hari ini sejam sudah asal. Sore harus asal mencari warga yang pilih supaya masalah pilih sejam sampai tengah malam itu sudah asal. Masa mengaji satukan sejam berarti keyakinan kita bermasalah. Berarti kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan kualitas kita. Ya di banyak kawan kita, tetangga kita, saudara kita, mengalihkan kita sejauh dari bapaknya. Misal anak dari wadah, mencari istri dua, mencari macam-macam sesuai selera. Pilih-pilih supaya makan buka, pilih-pilih. Ini sudah semalam, belum hari ini sudah jadi macam-macam. Sejauh hari sekarang yang bisa mengaji sejauh pada sambut berarti memuliakan permukaan daripada akhirat berarti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ingat tadi bila hari ini hanya 15 juz mengaji berarti itu standar umum saja. Bila di bawah 15 juz berarti di bawah standar berarti. Bila sudah hari ini sekali hatam lumayan bagus. Bila hari ini hatam kedua, bacaan hatam kedua berarti 10 hari sekali hatam. Nanti agak lumayan bagus. Bila hari ini hari ke-5 ketiga, hatamnya ketiga, ya itu bagus juga. 5 hari sekali hatam maksudnya, 5 hari sekali hatam, 5 hari sekali hatam, bagus banget. Luar biasa berarti. Empat imam-imam kita, masya Allah. Siapa? Imam Malik, biasanya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, siapa? Imam Syafi'i. Itu mengikuti Nabi. Nabi di bulan Ramadan dari Ibu Aisyah, ajwadu ma yakun bil khair fi Ramadan wa ajwadu ma yakun hina yalqahu Jibril. Sepaling pemurah Nabi yaitu di bulan Ramadan, dan sepaling pemurah Nabi yaitu ketika berjumpa malaikat Jibril. Maka beliau akan meluangkan waktu menyentuhkan Al-Quran siang sekali atau malam sekali atau
Berarti sebulan berapa? 60 kali. Ibunda Aisyah karena akalnya cemerlang, Yazidin sepaling pemurah Nabi orang hebat itu, orang berpangkat itu, orang punya kedudukan tinggi itu, Allah memberi waktu kita 5 menit itu mahal banget. Nabi berikan waktu mengulang hafalan, mempelajari hafalan, menggunakan hafalan kepada malaikat Jibril. Waktu beliau Nabi berikan kepada malaikat Jibril, Allah bisa pemurah Nabi. Waktu beliau berharga membimbing umat. Karena kita akun orang berisi jabatan, ayo ada waktu 5 menit nah kata dia hafalan. Itu mulia waktu, pemurah waktu itu orang. Jadi Ibunda Aisyah sepaling pemurah Nabi waktu Ramadan dan sepaling pemurah Nabi lagi ketika bertemu dengan Jibril. Beliau akan menyatukan Al-Quran siang sekali atau malam sekali. Sampai sebulan berapa? 60 kali. Imam Syafi'i sama, Imam Malik sama, Imam Ahmad sama, sebulan 60 kali atau Ramadan khususnya. Yang terkenalnya mereka ahli fikih, ahli mazhab, maka ibadahnya juga luar biasa. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Katsir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu ra'atan fa'abat an tuntihani wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tuntihahu fadhirtu 'alaiha faqatatuha fa hal min taubah qala ummuka hayat qala la qala tu ila Allah azza wa jalla fa taqal ilaihi masaqata fadhhabtu fasa'atu Ibn Abbas lima sa'atu an hayat ummi faqala inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Dari Atha bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Atha bin Yasar, seseorang datang menjumpai guruku Abdullah bin Abbas. Dia bertanya, kamu tadi bertanya, aku melamar seorang perempuan, namun dia menolak untuk nikah dengan aku. Kemudian melamarnya lagi orang lain dan dia terima, dia mau menikah dengannya. Aku cemburu kepada perempuan tersebut, maka aku bunuh dia. Adakah bagiku taubat wahai guru, wahai Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas menjawab, apakah ibu masih hidup? Dia menjawab, tidak. Abdullah bin Abbas berkata, kalau begitu taubatlah kepada Allah dan dekatkanlah dirimu kepadanya semampumu. Aku, kata murid, kata Atha bin Yasar, bertanya kepada guruku, kenapa sampean tanya kamu yang bertanya tadi, apakah masih hidup ibunya? Abdullah bin Abbas menjawab, karena aku tidak tahu amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Mahalnya harga berbakti kepada ibu. Solusi pertama yang ditawarkan Abdullah bin Abbas kepada seseorang yang bertanya tadi adalah, apakah ibu masih hidup? Namun dia menjawab, sudah meninggal, sudah wafat. Nah kalau begitu kata Ibn Abbas, taubatlah sebenar-benarnya kepada Allah dan beribadahlah kepadanya semampunya. Nah, Abdullah bin Abbas ini ketika beliau masih kecil, beliau ajak teman-temannya untuk menuntut ilmu. Nah, gurunya Abdullah bin Abbas, Zaid bin Sabit, mencatat wahyu. Nabi dapat wahyu, dapat Al-Quran dicatat oleh Zaid bin Sabit. Kadang-kadang di kayu, kadang-kadang di tulang, kadang-kadang di daun, mana-mana beliau catat. Maka Abdullah bin Abbas belajar ilmu kepada Zaid bin Sabit. Sebelumnya beliau juga belajar kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, beliau belajar kepada Zaid bin Sabit. Abdullah bin Abbas ajak teman-teman, ayo kita belajar ilmu. Apa jawaban teman-teman beliau? Kita harus sahabat banyak. Sayyidina Umar masih hidup,
Sina Abu Bakar masih hidup, Sina Ali masih hidup, kita belajar ilmu. Kira-kira dipakai kapan tuh kan? Di tahun-tahun nih kita belajar ilmu, semangat menghafal, belajar itu ini. Ibu sahabat masih ada lagi. Sina Umar masih hidup, Sina Abu Bakar masih hidup, Sina Ali masih hidup, Sina Utsman masih hidup, yang lainnya masih banyak lagi masih hidup. Kira-kira dipakai tuh kita kan? Akhirnya Ibnu Abbas sudah menghiraukan okehan kawan-kawan, beliau pergi mendatangi rumah guru beliau Zaid bin Thabit. Sesampai di rumah Zaid bin Thabit, hendak zuhur ceritanya, rumah masih tertutup. Akhirnya ada masuk pintu, assalamualaikum ada. Akhirnya Zaid bin Thabit buka selindang karena perjalanan lumayan, beliau letih, buka selindang, tiduran di situ istirahat. Nah, ternyata Zaid bin Thabit guru beliau ini jadwal pengajian siang. Beliau keluar rumah, ternyata ada keluarga Nabi di Arab. Ada ngarannya badai pasir, badai debu, angin. Kira-kira ekor baju ditampur angin pasir, angin debu. Keluar rumah hati, masya Allah, keluarga Nabi istirahat tiduran di pekarangan rumah. Akhirnya beliau angkat, terbangun Abdullah bin Abbas, Muhammad seorang guru. Kita kadang-kadang tertipu melihat orang sukses, perjalanan hidupnya kayak apa. Kita melihat orang bermobil, rumah bertingkat, bini angkat, tertipu kita. Tapi perjuangannya kayak apa? Yang merintis usaha itu. Di hati itu perjuangannya sama Abdullah bin Abbas di galennya itu umrah di tafsir. Perjuangannya waktu ilmu. Sang guru keluar rumah itu, keluarga Nabi guring berlebar di tanah, diangkat beliau. Akhirnya Abdul bangun tuh guru, aku yang bangunnya aku, supaya aku bangun beliau cepat-cepat. Beliau langsung lari mengambil muntah apa duluan, minta muntah. Jadi kedenyaman Zaid bin Thabit nih, masa aku kalau keluarga Nabi kayak ini. Akhirnya Zaid bin Thabit, biar aku bisa ambil. Kata Ali bin Abi apa? Hakada umirna bi ulama inna. Demikian kami disuruh baginda Nabi memperlakukan guru-guru kami. Beliau tetap memegang muntah. Guru naik, beliau memegang muntah. Akhirnya kata guru, kata Zaid bin Thabit, coba lihat tangan. Dikira Abdullah bin Abbas kan mungkin ukur apa dia tangan, diambil sang guru, cium di tangannya. Kata sang guru, demikianlah kami juga disuruh Nabi untuk menghormati keluarganya. Sama. Ada bertepuk sebelah tangan. Abdullah bin Abbas menghormati guru beliau yang walaupun bukan habaib, dan guru beliau juga menghormati Abdullah bin Abbas karena beliau keluarga Nabi. Perjuangan Abdullah bin Abbas ketika menuntut ilmu. Nah, sebelumnya juga Nabi sudah mendidik beliau, sudah mengajari berbagai macam adab kepada Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini bibi beliau Maimunah menjadi istri Nabi. Jadi Nabi jadi paman gitu. Satu sisi sepupu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib satu sisi, Nabi juga adalah menerima beliau. Guring, empat Nabi guring, hendak tahu, hendak melihat hajat Nabi. Empat bibi, pertama guring. Tengah malam ke atas digerak Nabi kamu untuk sembahyang tahajud. Akhirnya sembahyang, Nabi berdiri jadi imam. Abdullah bin Abbas berdiri di sebelah kiri, sembahyang ambil saf. Maka ditarik lagi, waktu sembahyang ditarik kalimahnya, dibuka, dipindah ke sebelah kanan, ditarik lagi kalimah, dibuka, dipindah ke sebelah kanan. Jadi biasa aja. Sekali lagi, jadi biasa aja guru memarahi murid. Jadi biasa aja guru memukul murid. Jadi biasa aja guru melajari murid, jangan diambil hati. Ditampur guru murid, mentang-mentang sampian berisi jabatan, mentang-mentang sampian berisi duit banyak, lakukan guru polisi. Itu jasi Abdul Qadir Jilani, cari aja, walaupun wali sedunia tidak akan bisa merubah anak sampian. Jadi itu, kalau ada ikhlas guru yang pertama ini, aku berduit. Pokok yang paling mahal di berbagai itu pokok. Harusnya sampai mau pulang anakku, kalau aku itu kejar aku. Nah ini kan berbagai macam-macam hak asasi manusia. Tapi dia kalau Jilani cari guru sedunia walaupun wali,
akan bisa merubah anak sampean sebelum ridho guru yang pertama ini. Di pulas nabi nih, iya saja. Kita pun dapat ijazah dia belum mengulas murid. Dia adalah kami tahun ini hukum murid. Kadang kita pada murid ada yang merasa menyesal mengumpul kalian. Bahkan kita bangga mengumpul kalian. Kenapa? Namun kita tahu kisah pendidikan Nur Abri itu, maka pada dari apa? Bijak Abri ini. Aku ini yang keluarga Abri. Bangun guring, ada diberesihi, selimut. Itu kawan sama hijabnya. Nggak ada hijab, mana pun hijab. Kenapa? Karena tanggung jawab Abri itu dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan kita belajar agama, tanggung jawab kita apa? Dunia akhirat umat. Masa ada disiplin? Kita udah dari Sabang sampai Samping. Sedangkan Abri dia yang tanggung jawabnya Sabang sampai Merauke luar biasa disiplinnya. Sekarang kita penuntut ilmu ada disiplin. Tanggung jawab kita dunia akhirat umat. Kayak apa kita cara beribadah umat kita jelaskan. Kayak apa cara jual beli umat kita jelaskan. Kayak apa cara hutang piutang. Kayak apa cara muamalah kita jelaskan. Itu tanggung jawab kita. Yang Abri dia tanggung jawabnya sama-sama dunia aja. Luar biasa disiplinnya. Sekarang kita belajar agama, tanggung jawab kita dunia akhirat umat sesuai disiplin. Jadi ini masalah pertama, kalau guru mendisiplinkan murid, anak sampean, adik kita, dan kita yang dia berhati, bahkan berterima kasih, itu ikhlas tadi. Kebanyakan guru-guru ini nalih, namanya itu nalih, tetap disiplin nalih. Kenapa kan? Seberapa orang pengajaran kita. Padahal ini Abdul bin Abbas kayak nanti pindah asalnya nih kita asalnya nih. Orang yang bisi juga tuan, bisi duit banyak. Kalau dia sampai bisi duit banyak. Yang memberi makan dia aku, yang menghidupi pengusaha aku, memberi yang makan. Ya si Abdul Qadir Jailani cari guru sedunia. Kalau ada ridho guru yang pertama, akan bisa merubah anak sampean tersebut. Kalau kita sudah yang pertama hati. Ini Abdul bin Abbas, nanti tahu banyak. Nah di dinding ada banyak. Di antaranya tadi dipindah ke sebelah kanan. Ya ulam samilah wakul mimaylik. Wahai anak, makan dengan tangan, baca bismillah, makan yang parah saja, jangan potongan. Banyak begini nanti ada Ibn Abbas nih. Akhirnya benar, waktu beliau tua ahli tafsir menjadi ulama besar beliau terkenal tafsir Ibn Abbas hasilnya. Karena dididik Nabi memang dari kecil. Akhirnya beliau pun paham bagaimana cara menghormati guru. Zaid bin Sabit ini bukan Nabi bohong, tapi beliau pernah tahu cara menghormati Nabi, maka beliau cara menghormati ulama yang Nabi ajarkan, maka beliau sangat menghormati kepada guru-guru beliau. Maka di antara warga kita, masyarakat kita yang sensitif itu, mereka setelah acara selamatan, acara hari, acara ma'arwah, acara maulid, acara pernikahan, itu mereka yang ngantai makanan ke guru-guru. Bukan bersuruh, bukan. Tadi bisa juga ingin memimpin acara, gurunya pulang. Nah, jadi orang yang sensitif itu ada maunya. Masa guruku yang betul-betul tadi mendoakan keberkahan anak kita, yang mendoakan keberkahan keluarga kita, yang mendoakan keberkahan usaha kita, mendominasi orang. Nanti kita angkatan sama perangkatan kalau dia minjam, kita bagi hormatan guru kita jangan, itu kan begitu. Kebanyakannya guru pada duduk di dekat awam, kan kita juga duduk di tengah-tengah, itu mengunjungi. Ini perlu kita perhatikan, sepilih itu luar biasa. Kalau ada diisi minjam tetangga angkatan, kita bagi antara hormat gitu. Ada hormatnya. Sebagian lagi juga kalau mau habis bicarakan nikah angkatan berdua. Jemaah tawaran terus sudah siap di dua tuh makan pilih seorang sebagainya mau sensitif juga. Ambil apa? Kita ada tahu sekarang guru mau apa, ambil apa 5 macam makanan maksudnya. Ya, kita yang membuka hati, kita yang berlapang dada, ihtiram kepada guru-guru kita. Apalagi yang datang untuk hak guru kita ambil abwah sekarang menikahkan anak, kita ambil guru yang tua berkah beliau. Suruh ambil nasi kasihan di antri kita ambil apa? Sekarang kita akan tahu selera sini apa? Banyak ini ayam panggang, sapi, soto, apalagi bakso ini semua. Nampak itu di 5-6 macam itu pilihan apa? Lebih bagus itu, lebih ahsan, lebih beradab kepada guru-guru kita. Karena sejauh mana penghormatan kita kepada guru,
maka sejauh itulah keberkahan yang akan kita peroleh, sejauh itulah Allah bukakan hati kita untuk bisa mengamalkan ilmu agama. Siapa aja guru berkumpul kalian kan? Kira-kira memang guru sendiri ya. Banyak kita mendengar mana kita hormatnya beliau guru ibad. Setiap majlis guru itu kan merapi sejajar guru ibad. Lihat aja guru kita yang istimewa siapa? Guru bahimnya, kawan pak gurunya pasti luar biasa. Abah yang sekarang Allah Mu'ala, takzimnya lawan guru-gurunya pasti luar biasa. Ini memang membuahkan hasil. Lihat Harun Rasyid Khalifah. Waktu itu guru termasyhur adalah Imam Asmu'i. Imam Asmu'i ulama yang hebat di masanya. Maka Harun Rasyid mengantar anaknya untuk belajar adab, untuk belajar ilmu, untuk pembekalan anaknya kepada Imam Asmu'i supaya anaknya menjadi orang yang ahli dunia dan akhirat, menjadi penerus selanjutnya. Beliau kirim anak beliau ke Imam Asmu'i. Kangen beliau sama anak. Ringkas kisah, beliau jenguk anaknya dengan tidak sepengetahuan anak dan tidak sepengetahuan tuan guru. Beliau lihat Imam Asmu'i beruju, anak menyumbahkan beliau. Habis cerita, beliau ambil waktu berbincang dengan tuan guru. Tuan guru ini ada kan keluhan dia Harun Rasyid lawan tuan guru. Apa wahai imam, apa wahai khalifah? Anak ulun, apakah itu yang jadi? Jangan disuruh menumpahkan baju, suruh menusuk baju sekian, suruh menusuk tangan dia, dia menumpahkan aja untuk kirimkannya supaya dia beradab, supaya bisa menghormati ulama. Makanya jadi khalifahnya bisa menghormati membanggakan para ahli ulama. Jangan disuruh menumpahkan baju, jangan disuruh menumpahkan baju, jangan disuruh menumpahkan baju, suruh menusuk tangan pian, suruh menusuk baju pian, suruh ajarinya kayak apa cara memuliakan ahli ulama. Khalifah ini seorang khalifah yang mengerti kedudukan para ahli ulama. Nah, balik ini, apa balik? Assalamualaikum. Asisten ini mah siapa tuh? Guru si Anu. Beli dulu, beli kan? Nanya ke guru. Lihat tuan guru datang, tuan lihat proposal misalnya. Kembali, datang tuan guru pulang, masuk nanti datang menuju apa? Pulang sedikit. Ini enggak. Haiban orang kita. Nah ini. Tiba dia si siapa ya sih Ustaz si Anu kalau dia di sini gitu nilainya ada ulama kita nilainya jauh kemuliaan ulama kita dulu wani mengatur menata mengingatkan kepada para pemimpin bila sekarang kita menuruti pemimpin tangan di tangan mereka. Jadi Harun Rasyid protes beliau kepada Imam Asmu'i, kenapa? Kenapa anak ulun bikin ada kayak itu? Suruh kan, yang harus beli sekian. Suruh kan, anak ulun harus beli tangan dia jangan mengatakan baru saja. Nyaman karena kalau anak ulun jadi khalifah bisa hanya memuliakan, membanggakan, menghargai, memposisikan alim ulama. Banyak kisah-kisah guru-guru kita, di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah ini beliau kuning pada mau batis beliau ke arah rumah guru beliau Imam Muhammad. Padahal rumah Imam Abu Hanifah dengan rumah guru beliau itu dikatakan dalam kitab Sahih Muslim 7 gang jauhnya rumahnya. Ada pun berbeda ke arah rumah guru. Takzimnya hanya Imam Abu Hanifah jadi ulama termasyhur di dunia, menguasai dunia. Imam Hanifah. Siapa lagi? Imam Syafi'i sama. Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau ngaji kepada Imam Malik, membuka kitabnya ke mat supaya kagak nyaman supaya dia kedengaran bunyi kitab. Aku di Imam Syafi'i asal pasku, aku membuka lembaran kitab pun berat supaya dia kedengaran pembukaan dan mengganggu konsentrasi guru. Ada guru-guru sendiri. Kita sambil ngaji membuka lima jawaban dengan ada ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau membalik lembaran kitab sampai pada kedengaran bunyi oleh guru beliau itu datang. Gereja ini ada lembaran Imam Syafi'i ada membukanya sampai pada kedengaran.
Siapa lagi? Di antaranya murid Imam Syafi'i sendiri, Imam Rabi'. Di Imam Rabi', aku pada wani minum di depan guru Imam Syafi'i. Haibatan lalu karena wibawa dan buku wani minum di depan guru. Itu Imam Rabi' rahimahullah ta'ala. Banyak. Ada Imam Ahmad juga, Muhammad bin Hanbal, guru beliau Yahya Al-Qattan rahimahullah ta'ala. Yahya Al-Qattan ulama yang besar. Jadi Yahya Al-Qattan selepas sembahyang asar beliau menyandar di tiang. Datang hanya Imam Ahmad, datang Imam Ali Al-Madini, orang besar datang ini pun hadis. Wahai guru, hadisnya kayak apa? Keterangannya tidak sama. Riwayatnya kayak apa? Biganya kayak apa? Insya dulu. Mulai asar, Imam Ahmad, Imam Ali Al-Madini, banyak lagi orang besar berdiri ya. Imam Yahya Al-Qattan duduk sandar di tiang. Sampai maghrib ada duduk. Guru ada di duduk juga, murid duduk diam. Guru ada di duduk ini dia sampai maghrib. Itu hebatnya orang-orang kita dari. Akhirnya memang berkah mereka. Jangan tanya amal ibadahnya, jangan tanya pengamalan dari ilmunya, jangan tanya hebat bimbingan mereka kepada umat, pengaruh mereka kepada umat yang banyak. Kenapa? Bermula dari ada yang mereka amalkan. Nah, maka sekali lagi, bila ada guru kita memukul anak kita, menyuruh anak kita bergawi, memarahi anak kita, itu jangan diambil hati. Kalau perlu berterima kasih, mungkin berdiam. Ada Allah bahagia berdiam. Kenapa? Karena itulah pendidikan yang sebenarnya. Ya, Ali ulama menjelaskan guru itu kan jauh bedanya dengan dokter, ada jauh bedanya dengan tukang urut. Berarti keselio nyuruh tangan ada banyak sembuh. Suruh berarti kesakitan atau siapa sembuh. Sama juga tahu penyakit kita, tahu masalah apa ini. Pasti itu dibahas dia supaya sembuh. Udah mau cari perhatian sama obatnya tersinggung kena. Ini jangan ada peningkatan dengan berubah. Tahu kita menurun semangat baca Quran 15 hari 10 juz, hanya 3 juz. Ada apa? Harga sebenarnya 15 hari guru 4 juz itu orang ada cinta akhirat, orang ada budi akhirat itu. Tidak sama tersinggung aku. Berarti bagus tuh perasaanmu. Itu yang kita inginkan, tersinggung, nyaman, mengajar ketinggalan. Nah, hanya 4 juz, berarti ketinggalan berapa lagi? 11 juz lagi, kejar 11 juz. Nah, itu berarti bagus. Dipadahkan itu baru tampak biasa ya. Jadi gimana berarti bila dipancing marah dan marah, berarti gimana orangnya? Gimana tuh sama paling pukul lah biasanya, tidak tahu ada. Dimarahi apa biasa-biasa aja. Nah, itu biografi singkat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu Nabi, juga di waktu yang sama keponakan Nabi. Ajar Aqqab bin Yasar murid sidin, guruku Abdullah bin Abbas didatangi seorang tamu. Tamu tersebut bercerita problem yang dia hadapi. Mulur, wahai guru, melamar seorang perempuan, tetapi dia tidak menerima lamaran guru. Nah, masalah selanjutnya, melamar orang lain diterimanya, akhirnya ulun cemburu. Nah, jadi Pak ini. Kemudian ulun bunuh perempuan tersebut. Dia diterima sama kawan kami sekolah. Kenapa? Kurangnya ulun bunuh perempuan tersebut. Apakah ada cara ulun bertaubat? Dia Abdullah bin Abbas, mama pian masih hidup lah. Dia jawab, ada lagi sudah meninggal. Nah, ditanya oleh murid, oleh Aqqab bin Yasar kepada Bin Abbas, nah bagaimana ini kamu tadi mamanya masih hidup? Karena sedikit amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bakti kepada ibu. Jadi perhatian betul. Biar keliling guru mama menghilangin lagi. Ini najarah sudah ditentukan besok penjarahan kita yang jujur harus pandai kalau dibelakan. Hari ini dia tahu kalau mama kita belum meninggal. Jadi mengukur mereka, azimkan mereka. Hanya kita keliling lagi. Hanya kita ziarah pada wali-wali Allah kepada alim ulama. Yang pertama kita ziarahi dulu agar mama kita. Jadi mudah-mudahan menambah semangat kita untuk beribadah dan menambah semangat kita untuk memperbaiki tingkah laku kita. Karena tadi sejauh mana penghormatan kita kepada guru-guru kita
yang ada sama pendapat kita hormati, jadi sambati. Jadi pada orang sesat banyak guru kita kan biasanya yang alim dulu tahu beliau kan ada banyak yang mencari memang ada dari ini juga kita harus mendapat jangan sambati itu hormati apa ya itu hormat kita. Berarti kita harus berapa belajar kita hormat aziz memberi taman terutama masalah beda pendapat memang berarti dulu. Jadi kita sama-sama menghargai. Terakhir Imam Syafi'i rahimahullah taala sembahyang di dekat kubah Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi. Sidin sembahyang di dekat kubah Imam Abu Hanifah waktu itu sembahyang subuh. Yang menjadi perhatian murid-murid beliau, Imam Syafi'i sembahyang ada berkunut. Jadi murid wahai Imam, ini merubah mazhab kan? Ada di sini. Kayak apa aku berkunut? Aku sembahyang di mana kubah Imam Abu Hanifah kalau besar, Sidin ada berkunut. Saya aku harus menghormati Sidin. Itu ulama kita paling menghormati beliau menyatakan ini susah, ini bidah, ini kafir. Imam Abu Hanifah itu yang pada kenal ulama besar, ulama ahli sunnah wal jamaah. Masih punya pendapat ada berkunut sembahyang subuh. Nah, ini Imam Syafi'i sembahyang di dekat kubah beliau dan berkunut. Ya murid merubah mazhab kan dia main urutan di sini. Kayak apa aku pada menghormati ini ulama besar, siapa yang pada kenal Imam Abu Hanifah. Nah, jadi kita takdim kepada guru kita. Apalagi jangan sampai melakukan isi biar kemampuan kita. Kemudian kita nakal memang harus diobati rusak. Sepeda kita rusak, dua kali bingkir, dipukul supaya baik. Tempat dipukul lebih baik. Itu juga karena kita nih ijtihad guru, sepengalaman guru, cara efektif selanjutnya itu meminta saja pada pacangan dulu pukul sebagainya. Terima kasih kita, berarti kita juga kita menjadi anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.